Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Zidan berperan sebagai ketua tim. Hai, perkenalkan nama saya Ahmad Saputra sebagai perawat 1. Hai, saya Safa, saya sebagai perawat 2. Hai, saya Niken, saya berperan sebagai perawat 3. Hai, saya Cinta, berperan sebagai perawat 4. Halo, nama saya Salsadila, berperan sebagai perawat 5. Oke, udah kumpul semuanya? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa bertemu lagi di penghujung dinas kita pada hari ini. Sesuai dengan agenda kita seperti biasanya, sebelum kita operan shift ke shift berikutnya, kita melakukan post conference terlebih dahulu. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Nurse Ahmad Saputra untuk menjelaskan tentang pelayanan asuhan keperawatan terhadap pasien yang dikelolanya terkait dengan kendala dan rencana tindak lanjut dengan asuhan keperawatan terhadap pasien-pasien yang dikelolanya. Kepada Ahmad Saputra, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Nurse Abdullah Jidan selaku ketua tim kita kali ini. Baik, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan rencana asuhan tindakan keperawatan yang saya lakukan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kita. Nah, di sini saya mengelola 2 pasien, yaitu yang pertama ada pasien Nyonya Atun, yang kedua yaitu Nyonya Marta. Di sini terdiagnosanya yaitu gastroenteritis, yaitu perawatannya hari ketiga. Baik, di sini saya akan membacakan. Untuk Nyonya Atun, keadaan umumnya yaitu komposmetis. Tekanan darahnya itu 130/70, nadinya 82 kali per menit, respirasi rate-nya yaitu 18 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius. Untuk rencana tindak lanjut dari Nyonya Atun ini, yaitu yang pertama ada monitor input dan output cairan, yang kedua yaitu pantau tanda-tanda vital, yang ketiga yaitu memonitor BAB encer terhadap Nyonya Atun, yaitu seperti frekuensi, jumlah, dan warnanya. Baik, selanjutnya ada Nyonya Marta. Di sini Nyonya Marta ini keadaan umumnya komposmetis, tekanan darahnya yaitu 140/80, nadinya yaitu 80 kali per menit, respirasi rate-nya 20 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius. Nah, untuk rencana dari Nyonya Marta ini, yaitu yang pertama memberikan obat injeksi, yaitu berupa Novalgin dan Cefotaxime, yaitu 1 ampul pada jam 3 sore. Yang kedua yaitu mengobservasi tanda-tanda dehidrasi pada pasien Nyonya Marta, dan yang ketiga yaitu observasi leukosit pada Nyonya Marta. Baik, di sini sudah selesai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurse Safa. Baik, di sini saya menangani 2 pasien. Yang pertama Nyonya Anik dengan diagnosa bronkitis pneumonia, perawatan hari kedua. Keadaan umumnya lemah, kesadaran komposmentis, respiration rate 23 kali per menit. Sudah dilakukan tindakan nebulizer dan sesak pasien berkurang. Hasil tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya 130/80 mmHg, nadinya 80 kali per menit, suhunya 36,6 derajat Celcius. Rencana tindak lanjutnya memantau respiration rate sama nebulizer di jam 5 sore. Yang pasien keduanya ada Nyonya Ima dengan diagnosa gastroenteritis, perawatan hari pertama dengan keadaan umumnya lemah, kesadarannya komposmentis. Klien sudah dilakukan injeksi dan klien BAB-nya cair 3 kali, dan klien sudah mendapatkan makanan lunak. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya 110/60 mmHg, nadinya 62 kali per menit, respiration rate-nya 18 kali per menit, suhu badannya 36,50 derajat Celcius, natriumnya rendah. Rencana tindak lanjutnya koreksi cairan, pantau tanda-tanda vital, dan koreksi natrium.
Oke, terima kasih. Selanjutnya saya menangani pasien atas nama Nyonya Anti dengan diagnosa DHF perawatan hari kedua. Untuk keadaan umumnya lemah, kesadaran kompos mentis, pasien mengeluh lemas, sudah diberi obat oral paracetamol 500 mg. Untuk tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 130/80 mmHg, nadinya 88 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhunya 38,7 Celcius. Rencana tindak lanjutnya itu cek darah lengkap. Selanjutnya tadi juga ada informasi dari IGD, ada pasien baru dengan diagnosa CHF yang akan masuk. Di sini saya menangani 2 pasien. Yang pertama ada pasien atas nama Nyonya Rati dengan diagnosa GE, perawatan hari kedua, keadaan umumnya lemah, kesadaran kompos mentis. Pasien masih mengeluh nyeri, skala nyerinya 4, sudah diberi obat oral paracetamol 500 mg. Tanda-tanda vitalnya tekanan darah 140/80 mmHg, nadinya 88 kali per menit, respirasinya 23 kali per menit, suhunya 37,3 derajat Celcius. Rencana tindak lanjutnya itu memantau skala nyeri sama memantau tanda-tanda vital. Yang kedua ada pasien atas nama Nyonya Evi dengan diagnosa DHF, perawatan hari kelima, keadaan umumnya baik, tanda-tanda vital tekanan darah 120/80 mmHg, nadinya 82 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Rencana tindak lanjutnya pasien persiapan. Baik, alhamdulillah untuk asuhan keperawatan yang saya lakukan berjalan sesuai dengan rencana. Untuk evaluasi ASKEP-nya di sini saya memonitor 2 pasien, yaitu yang pertama Nyonya Santi dengan perawatan hari ketiga, diagnosanya itu tipoid, keadaan umumnya itu kompos mentis, tanda-tanda vitalnya itu 100/80 mmHg, respirasinya 20 kali per menit, nadinya itu 84 kali per menit, suhu tubuhnya itu 36,5 derajat Celcius. Untuk rencana tindak lanjutnya itu cek darah lengkap. Pasien keduanya itu Nyonya Rizka dengan diagnosa ISK, perawatan hari kelima, keadaan umum baik, tanda vital 130/80 mmHg, respirasinya itu 20 kali per menit, nadinya itu 80 kali per menit, untuk suhunya itu 37 derajat Celcius. Rencana tindak lanjutnya itu pasien sudah diperbolehkan untuk pulang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, proses asuhan keperawatan yang telah kita lakukan hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur. Terima kasih atas kerjasama rekan-rekan sejawat sekalian. Sedikit masukan, alangkah lebih baiknya untuk lebih ditingkatkan lagi demi pencapaian kinerja kita yang lebih optimal. Oke, baiklah, untuk mengakhiri tugas kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.